كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat LC dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam program Anda Bertanya, LC Menjawab. Program ini membahas dan mengulas terkait pertanyaan-pertanyaan dari KSI maupun dari webinar yang belum sempat terjawab sebelumnya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Ugun Gunansyah yang insya Allah beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta. Namun sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Panji? Alhamdulillah. Damang? Ustadz sehat. Alhamdulillah. Langsung saja ya, tidak usah berlama-lama. Untuk pertanyaan pertama dari Mutahharah Aulia dari Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Izinkan, Panji ya. Bagaimana cara menyikapi seseorang yang mengakui cinta karena Allah, namun hanya mengatasnamakan cinta tanpa ada pengorbanan atau pembuktian cinta tersebut? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Terima kasih Kak Panji, juga sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman itu kebesaran cintanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, "Innalladzina amanu asyaddu hubbalillah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu kecintaannya yang paling dahsyat, yang paling besar itu Kapanji ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebelum kita menanyakan orang lain ya, berbicara tentang orang lain, maka alangkah baiknya kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Ibda binafsik ya, mulai dari diri-diri kita semuanya. Dan ketika kita sudah berdakwah ya, dan kita selalu senantiasa berada di atas jalan dakwah, maka kita tidak akan menanggung dosa orang lain ya yang diperbuatnya. Yaitu tidak akan ditimpakan kepada kita. Jadi kita tadi tidak mengurusi ya ketika ada orang yang mengaku cinta itu kan, tapi dia tidak merealisasikan cintanya. Ya udah kita berdakwah saja ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencintai Allah Subhanahu wa taala memang ini bukan hanya pengakuan di bibir saja. Jadi bukan hanya sekedar ikrar saja ini Kak Panji ya, juga sahabat LC. Melainkan harus sejalan ya dengan apa? Dengan bukti tadi. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ketika ada orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus diuji dulu. Ya firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ketika dia mengatakan aku cinta kepada Allah, uji dulu cintanya. Dengan apa ujiannya? Ya, ujiannya adalah fattabi'uni. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnahnya, ya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela, ya menyebarkan, mendakwahkan, ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka pengakuan cinta kita mendapatkan balasan cinta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya mendapatkan cinta saja. Di sini ditambah lagi cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Allah mengampuni kalian
ya, mengampuni dosa-dosa kalian. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Rahim, ya, Maha Penyayang. Sehingga mari ajak diri kita masing-masing, ya sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ajak sesama untuk bersama-sama apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai seperti apa? Kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya, kemudian apa? Membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mengatakan cinta kepada sesuatu, maka dia akan menuruti apa yang diminta oleh yang dicintai, gitu ya. Terus ketika seseorang itu cinta kepada sesuatu, maka sesuatu itulah yang akan terus diulang-ulang, ya. Dicerita-ceritakan, gitu ya. Diobrol-obrolkan, dibesar-besarkan. Ketika seseorang berarti ketika mengaku cinta kepada Allah, maka dia pun harus mengobrol-ngobrolkan siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ya, membesar-besarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bukti cintanya. Itu dengan apa? Dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ya, ketika seorang cinta, maka dia akan terus menyebut yang dicintainya. Seseorang ketika cinta kepada Allah, maka dia akan terus menyebut-nyebut siapa? Kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Berzikir, ya. Disebut namanya, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan yang lain-lain. Kemudian sahabat El dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud apa? Wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjauhkan diri kita dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Ya, karena Allah mengajak kepada Darussalam, kepada surga, sedangkan setan mengajak kepada neraka. Sehingga latihlah diri kita, ya, untuk melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dilatih, ya. Juga kita mujahadah, sungguh-sungguh, ya, untuk menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kak Panji, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Elsa Mardiana Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita berlebihan mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ya, ini tidak boleh, ya, kalau melebihi, ya, cinta kepada sesama makhluk, ya, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah, ya, ayat yang ke-24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Ya, katakanlah jika, ya, bapak-bapak mereka, wa banaukum, ya, anak-anak mereka, ya, kemudian wa ikhwanukum, saudara-saudara mereka, wa azwajukum, ya, pasangan-pasangan mereka, suami ataupun istri, ya, wa ashiratukum, ya, keluarga-keluarga kalian. Jadi ketika yang tadi disebutkan wa amwalun iqtaraftumuha, ya, harta yang kalian usahakan, kemudian tijaratun takhshawna kasadaha, kemudian apalagi perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, kemudian wa masakinu taradawnaha, tempat tinggal, ya, yang kalian sukai, ya, tempat tinggal itu. Ketika semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ketika semua itu lebih dicintai daripada Allah, daripada Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan lebih dicintai, ya, daripada apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, ya, azabnya, ya, siksanya, ataupun balasannya. Jadi ketika kecintaan kita melampaui kepada siapa tadi? Kepada bapak, ya, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara, ya, kepada pasangan, harta, keluarga, ya, terus bisnis, itu, ya, tempat tinggal, itu lebih kita cintai, sehingga menyebabkan kita ini lupa kepada Allah.
ya kita tidak beribadah kepada Allah, ya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita menjauh dari apa? Sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan ancaman, kita akan mendapatkan siksa dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kepada Allah, kepada Rasul, ya, pada Nabi itu harus di atas segalanya. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terganjal. Ya, kita akan melaksanakan perintah Allah. Misalkan seorang muslimah dia mau menutup auratnya, kemudian dilarang oleh siapa? Oleh bapaknya misalkan ya, atau oleh keluarganya. Dia lebih memilih bapaknya, keluarganya untuk membuka aurat. Maka dia telah memilih makhluk, ya, cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu sekali lagi adalah innalladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu kecintaannya yang paling tinggi kepada siapa? Yang paling besar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai orang tua karena kita diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus wajib mencintai. Kalau yang sudah berkeluarga, suami istri, suami harus menyayangi istrinya, istri harus menyayangi suaminya, kemudian menyayangi anak, ya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun saling mencintai. Ya, jadi di atas landasan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang berlebihan, ya, di antara sesama makhluk ini dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tadi ya, mencintai Allah kemudian mengorbankan kecintaan, ya, kepada selain Allah, ini dosa kesyirikan. Ya, banyak sekali ya orang yang melebihi cintanya, melebihi cinta kepada Allah sehingga cinta kepada makhluk itu lebih besar. Ini kapanji. Banyak yang meninggalkan apa? Meninggalkan Islam. Meninggalkan agama Islam, ya. Contohnya apa? Pindah agama. Kemudian apa lagi? Murtad tadi, ya, pindah agama ataupun murtad. Ini gara-gara apa? Gara-gara istri. Terus gara-gara siapa? Suami. Atau bahkan auzubillah gara-gara pacar. Ada itu yang pindah agama, ya, dia murtad gara-gara apa? Cinta kepada pacarnya. Ini sudah murtad. Ini sudah kufur. Ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ini Kak Panji. Ya, lebih mencintai siapa? Makhluk daripada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh, ya, mencintai makhluk kemudian melanggar hukum-hukum ataupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mencintai makhluk, ya, kemudian kita melanggar, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukan pencurian misalkan, ya, terus melakukan kecurangan atau korupsi, ini karena dorongan desakan siapa? Keluarga. Ini nggak boleh ini, ya, kita sudah melabrak, ya, kita sudah mengganti cinta kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cenderung kepada makhluk, akhirnya bermaksiat, ya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini desakan keluarga, akhirnya, ya, kerja di tempat yang haram, ya, yang penuh dengan praktek-praktek riba misalkan, ya, atau desakan keluarga tadi untuk membuka aurat. Ya, buat apa katanya menutup aurat berhijab, nanti tidak laku, gitu ya kan. Banyak orang tua yang masih awam, semoga Allah SWT memberikan hidayah, ya, kepada mereka yang memiliki keyakinan kalau anaknya itu pakai jilbab, ya, pakai hijab, ya, dengan rapih, dengan rapat, gitu ya. Wah, ini gimana nih nasib apa jodoh anak saya, gitu ya. Kadang katanya juga nggak bisa dapat kerja. Nah, nggak dapat jodoh, nggak dapat kerja, gitu ya. Ini pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang salah. Justru kedepankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Benci apapun yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Rena Cynthia Bella. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan. Apakah mencintai lawan jenis yang dikenal di sosial media termasuk cinta palsu? Iya, iya, kenalnya baik di darat, ya, baik di air, ya, baik di udara misalkan, ya. Itu patokannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tungkihul mar'atu li arba, ya, nikahilah
pasangan kita itu kalau laki-laki ya wanita gitu ya. Kalau wanita ya laki-laki gitu, itu normal ya. Bukan Acep dan Aceng, bukan ya. Apa saja barometernya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya walaupun di akhir hadis ini adalah yang ditekankan adalah agamanya. Ya tidak apa-apa lima liha ya, orang yang memiliki harta wali hasabiha ya, orang yang memiliki kedudukan ya, wali jamaliha, dia memiliki kecantikan, wali diniha ya, fadfar bidzatid din. Nah ini ditegaskan ya oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilihlah yang memiliki agama. Taribat siyadak ya, maka niscaya kamu kalau tidak memilih agama ini kita akan apa? Akan merugi. Ya. Tapi ketika memilih agamanya maka dia akan dikayakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dengan ilmu agama ya, satu pasangan yang sudah halal ya, suami istri itu dia akan diberikan apa? Qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kekayaan yang luar biasa. Ya, kemudian oleh hasabiha. Ya, ketika berdasarkan agama ya, sama-sama paham tentang syariat Islam, maka kedudukannya pun, keluarganya pun akan dibarokahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali jamaliha. Ya, ini pun ketika seorang istri ya, seorang suami dia dihiasi dengan ilmu-ilmu agama, maka dia akan memiliki sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji. Dan ini bukan hanya sekedar kecantikan secara zohir, ini akan tersemburat ataupun yang keluar ini adalah kecantikan batin ya, yang terus langgeng gitu ya. Kalau kecantikan zohir ya 30 tahun, 35 tahun itu udah expire gitu ya. Kalau udah 40, 45 udah keriput gitu ya. Apalagi 50 gitu ya. Maka di sini barometernya adalah ini agama apa bukan gitu ya. Jadi bukan di mana, di darat kenalnya atau di air kenalnya ya, atau di udara misalkan ya. Kenalnya. Nah, agamanya yang penting. Ya yang penting agamanya. Jadi cinta palsu itu adalah justru cinta yang tidak diikat dengan syariat Allah. Nah, cinta yang asli ini yang diikat oleh hukum-hukum, norma-norma syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempuhlah ya jalan atau cara-cara yang bersih. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat Islam untuk menemukan pasangan hidup kita. Ya, ini kalau di majelis taklim ada misalkan yang soleha, itu diambil jangan? Yang soleha. Iya. Kalau misalnya diambil, Jangan dulu diambil, tanya dulu, jangan itu istri orang gitu ya. Makanya di sini tempuh cara-cara jalan-jalan yang disyariatkan oleh Islam. Seperti apa? Ta'aruf ya. Dengan calon. Calon apa? Calon yang direkomendasikan. Misalkan oleh siapa? Oleh orang tua. Tadi yang jelas agamanya ya. Terus misalkan direkomendasikan oleh siapa? Oleh guru ngaji ya, atau oleh ustadz ya, ustazah yang diketahui tadi kesolehannya ya, kemudian solehahnya ya, kemudian apa? Nazor. Kalau sudah serius ya, nazor dilihat itu calonnya gitu ya. Ketika sudah serius menikah, sudah kuat ingin menikah, nazor, lihat, ditemani oleh mahramnya, kemudian setelah benar-benar cocok pas ya, minta kepada Allah dikuatkan niatnya, istikharah, udah dilamar, ya dikhitbah. Ya, jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama, segera apa? Akad nikah. Jadi kembali lagi, cintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bencilah apa yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. kita lanjut pertanyaan keempat dari Aulia Febriana. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Waalaikumsalam. Silakan. apa tanda Allah cinta kepada hambanya? Ya. Kak Panji juga sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi semangat kita, ya, spirit kita. Bagaimana kita memperbagus kedudukan kita di sisi Allah. Justru jangan sekarang ini kita sibuk memperbagus kedudukan kita di sisi manusia, ya, atau di sisi makhluk, tapi kita harus berlomba-lomba semangat bagaimana kita memperbagus kedudukan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna
akramakum indallahi atqakum. Semakin takwa, Allah akan semakin cinta ya kepada kita. Jadi Kak Panji juga sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak tanda-tanda kecintaan siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini kita sama-sama menonton ini ya di rubrik Anda bertanya, LC menjawab. Ini salah satu bentuk kecintaan dari siapa? Dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Ya, digerakkan kita untuk bersama-sama menuntut ilmu gitu ya. Kita diberikan kesehatan, itu karunia, kecintaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada bentuk kecintaan yang sangat agung, yang sangat besar. Ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Itu kecintaan yang besar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang beriman, itu kasih sayang, ya, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hidayah. Kita mendapatkan hidayah Al-Qur'an, ya, kita mendapatkan hidayah tauhid. Kita mendapatkan hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mencintai sunnah, ya, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah juga, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan ya yang besar dari siapa? Dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Kita kemudian misalkan ya dimudahkan melaksanakan taat, ya, itu kecintaan dari Allah. Kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa menjauhi maksiat, itu tanda cintanya Allah kepada sang hamba. Allah jaga mata kita. Ya, ketika sang hamba dijaga matanya dari yang haram, kemudian telinganya dijaga dari yang haram, kemudian lisannya dijaga dari yang haram, ya, tangannya semuanya ketika dijaga, ya, kemudian terjaga dari kemaksiatan, itu bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ya. Juga kenapa Panji? Kalau Allah benci mungkin dibiarin aja. Dibiarin aja. Ya, dibiarin orang hamba ini istidraj gitu ya. Dibiarkan. Bahkan tanda cinta Allah pun ini Kak Panji ya, juga sahabat LC, kepada seorang hamba itu, maka sang hamba diberikan ujian. Diberikan cobaan. Jadi ketika mendapatkan ujian, cobaan, ya, sesuatu yang menurut kita pahit, yang menurut kita ini sakit, ya, ini ujian, ya, tanda cinta tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Ya. Jadi ketika ada ujian, musibah, ya, bagi orang-orang yang beriman, itu adalah salah satu tanda cinta, tanda tanda kecintaan, ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali ya tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba. Sehingga kita harus betul-betul melihat di semua balik kejadian, harus diambil, itu harus dipetik, ini ada tanda cinta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut pertanyaan yang kelima dari Royani Yani. Bagaimana cara membedakan cinta karena Allah dengan cinta karena keinginan diri sendiri atau hawa nafsu? Apakah bisa dikatakan cinta karena Allah kalau menyukai ikhwan karena akhlaknya? Ya. Ya, kembali ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cintai apa yang Allah cintai, ya, benci apa yang Allah benci. Ya, bagaimana kita bisa tahu ya apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan cara belajar. Itu Kak Panji. Juga sahabat LC, dengan cara belajar, kemudian kita menuntut ilmu syar'i sehingga hilang kejahilan kita. Sehingga hilang ketidaktahuan kita. Ya, sehingga datanglah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kita itu mana yang halal, yang dicintai oleh Allah, dan mana yang haram, yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memilih pasangan itu memang harus karena bagus agamanya. Ya, bagus apa? Akhlaknya. Ya, tadi kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, keluarganya, sini boleh silahkan.
Ya karena ini diperintahkan di dalam apa? Di dalam syara, di dalam syariat Islam. Jadi sudah sesuai dengan apa? Prosedur ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika cintanya karena Allah, tandanya tidak mengundang dosa. Jadi seorang akhwat suka kepada seorang ikhwan, alhamdulillah ikhwan ini agamanya bagus, akhlaknya bagus. Nah, ini ketika tidak menimbulkan dosa, ya kecintaannya kepada Allah, cirinya apa? Segera nikah. Nah, itu asli itu ya. Itu cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kebalikannya, ya cintanya adalah bukan karena Allah, ini bisa-bisa mendatangkan kemaksiatan dan banyaknya seperti itu. Ya, ketika tadi rasa sukanya tidak disalurkan dengan cara yang dihalalkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini justru nauzubillah menjadi pintu-pintu datangnya perzinahan. Ya, pergaulan bebas ya. Yang ini merupakan yang akan menghancurkan kehidupan tatanan masyarakat kaum muslimin. Ya, jadi kalau cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini pasti kecewa. Ya, pasti kecewa. Ujung-ujungnya pedih ya. Ujung-ujungnya bermasalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Terakhir ya, Masya Allah. dari Kurnia Maulida. Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya, Diizinkan. apakah termasuk cinta sejati jika kita menyukai lawan jenis atas dasar dia bisa membaca Al-Quran dan akhlaknya? Kalau misalnya seseorang, apakah boleh menyebut namanya dan menginginkannya dalam sholat tahajud kita? Ya. Ini hampir sama ya Kak Panji ya. Jadi sahabat LC ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika memilih pasangan ya ini karena bagus agamanya, akhlaknya, dia adalah sebagai hamilul Quran atau sohibul Quran ya. Juga kalau misalkan kalau ada dia cantik, dia ganteng misalkan ya, terus dia juga mampu gitu ya, nasab keluarganya bagus ya. Ini diperintahkan di dalam syarat. Tapi ingat sekali lagi, yang paling harus dipegang adalah dinnya, agamanya. Ya, karena ketika agamanya semuanya akan dapat. Tapi kalau hanya sekedar kecantikannya saja, tidak diperhatikan, ya agamanya itu akan hangus semuanya. Ya, atau hanya melihat kekayaannya saja, ya memilih seorang ikhwan misalkan ya, hanya gantengnya saja, perlentenya saja, berhartanya saja, tapi agamanya ya tidak diperhatikan, dia tidak memiliki agama, ya pasti akan bermasalah. Ya pasti kebahagiaannya tidak akan didapat. Ya. Jadi ketika dipilih agamanya semuanya akan dapat. Ya ketika agamanya dapat, akhlaknya dapat, ya tadi harta pun akan dapat itu. Ya kegantengan, kecantikan pun akan dapat di situ. Ya terus nasab keluarga yang bagus juga akan dapat di situ ketika berdasarkan agamanya. Sehingga dalam memilih pasangan ini memang kita harus meminta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terus berdoa minta dikuatkan yang terbaik, dipilihkan yang terbaik. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Istikharah. Istikharah itu berdoa yang minta dipilihkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh setelah tahajud ya. Ini berdoa meminta kepada Allah ya. Minta jodoh gitu ya. Minta pasangan yang soleh, minta pasangan yang solehah ya di sepertiga malam, ini doa kita dikabul. Dan itu sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika seorang sepertiga malam dia qiyamul lail, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika minta pasti akan dikasih. Ya minta ampunan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya minta sesuatu, minta berdoa dikabulkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mencegat jodoh di sepertiga malam terakhir. Ini Kak Panji ya. Ditikung gitu ya. Tikung jodohnya di sepertiga malam terakhir. Namun hati-hati juga di sini ya. Jangan sampai ada jebakan setan. Ada ya, disampaikan ke walinya atau disampaikan ke ustadznya atau ustazahnya ya, bahwasanya kita suka, kemudian ini dia siap menikah tidak gitu ya, harus cepat-cepat, tidak boleh dilarut-larut. Karena kalau dilarut-larut ini setan, ya kalau dilama-lama ini udah tidak murni lagi gitu ya.
Jadi jika ada yang melamar, tadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, segeralah menikah. Ya, agar terhindar dari fitnah, dari pintu-pintu perzinahan. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza habba abdan da'a Jibril faqala ya Jibril. Ini luar biasa kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memanggil Jibril, ya. Ketika Allah cinta kepada seorang, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku ini, fulan ini, misalkan, ya, tolong umumkan, ya. Ini luar biasa, nama-nama kita disebut-sebut oleh siapa? Malaikat Jibril di penduduk langit. Sehingga seluruh penduduk langit mencintai sang hamba ini. Dan penduduk bumi dijadikan hatinya pun cinta kepada sang hamba itu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya ternyata Allah nggak ngabulin, berarti itu bukan yang terbaik buat kita ya? Itu terbaik semuanya, ya. Jadi ketika doanya dikabul, doanya belum dikabul, semuanya terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mau si A gitu ya. Iya, ternyata bukan dia yang Oh iya, itu terbaik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sedih. Ya move on terus gitu ya. Itu kapan dia juga sahabat LC. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaannya terjawab sudah oleh Ustadz Ugun Gunansyah, dan buat teman-teman terima kasih yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah pemahaman kita dan ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن